Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座episode 22 menambah pikiran bajik menghindari pikiran kacau. Kita harus belajar untuk bertobat karena setelah bertobat, akar kebajikan baru akan berkembang. Hanya dengan menyesali kejahatan yang Anda perbuat, akar dari kebajikan baru bisa tumbuh. Itu artinya Anda harus mencuci kemeja putihmu. Anda baru bisa memakainya. Jika kemeja tersebut ada tinta, bagaimana Anda bisa memakainya? Sang Buddha pernah berkata, "Kalian yang berada dalam dharmaku, jika kalian menyadari kesalahan kalian dan menyesalinya, maka akar dari kebajikan Anda akan tumbuh." Sang Buddha berkata bahwa bagi kalian yang mempelajari dharma dengan Sang Buddha, jika kalian menyadari kesalahan kalian dan kalian segera bertobat, maka akar dari kebajikan kalian akan tumbuh. Akar dari kebajikan sangatlah penting. Akar dari kebajikan bisa melenyapkan bencana. Satu kebaikan bisa menghilangkan ratusan bencana. Jika kalian belajar untuk bersabar, kalian tidak akan mengundang permasalahan dan kekhawatiran. Jadi, kesabaran adalah sebuah harta karun. Jika kalian bisa bersabar, maka keluarga kalian akan sejahtera. Jika ada seseorang yang membenci dan mengecammu, tapi Anda belajar untuk bersabar, maka beberapa waktu ke depan semua permasalahan itu akan hilang. Jika kalian belajar sabar di lingkungan kerja, maka lama-kelamaan Anda akan diangkat menjadi pemimpin. Untuk bisa menjadi seorang pemimpin, Anda harus bisa bersabar. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dia harus belajar bersabar. Bisakah orang yang mudah marah menjadi pemimpin? Kesabaran adalah harta karun dan pada akhirnya Anda akan mendapat ketenangan. Jika kalian menemukan harta karun, yakni kesabaran, maka Anda akan mendapatkan ketenangan dari awal hingga akhir hidup. Masih ada 8 kata yang harus Master sampaikan pada kalian. Meskipun manusia memiliki berkah besar, akan tetapi itu tidak sebanding dengan kesabaran. Ingat, meskipun orang tersebut memiliki berkah, akan tetapi dia tidak memiliki kesabaran, maka berkahnya akan menghilang. Jika Anda bersabar, maka berkah Anda akan datang. Orang yang memiliki berkah dan menikahi istri baik yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan memperlakukanmu dengan baik, bukankah Anda sudah memiliki keberkahan tersebut? Jika Anda tidak memiliki kesabaran, lalu memarahi dan mengomentari istrimu sepanjang hari, pada akhirnya istri Anda pasrah dan tidak akan mempedulikanmu lagi. Bukankah kebahagiaanmu telah hilang? Jika Anda bisa terus bersabar, maka istri Anda akan menjagamu seumur hidup. Kebahagiaan tidak sebanding dengan kesabaran. Itu karena orang yang tidak memiliki kesabaran sangat menderita. Dia tidak memiliki berkah ini. Kehidupan orang yang tidak memiliki kesabaran sangatlah menderita. Apakah orang yang menderita masih memiliki berkah? Sang Buddha berkata, tidak memfitnah orang lain, tidak memandang benar dan salah. Akan tetapi, kita harus merefleksikan diri dengan cara memperhatikan setiap perilaku kita. Perkataan ini maksudnya adalah, Anda tidak boleh memfitnah atau merusak reputasi seseorang. Anda tidak boleh melakukan hal yang buruk.
Anda juga tidak boleh melihat benar dan salahnya sesuatu. Akan tetapi, Anda harus belajar merefleksikan diri. Shen yang berasal dari kata badan dan Xing yang berasal dari kata perilaku. Anda hanya perlu memperhatikan badan dan perilakumu sendiri. Anda harus menggunakan kebijaksanaanmu untuk melihat benar dan salah dari perilakumu. Itu dinamakan sebagai dengan cara memperhatikan setiap perilaku kita. Praktisi Buddhis tidak boleh memiliki ekspektasi yang berlebihan pada sesuatu yang kita kerjakan. Kurangi nafsu keinginan dan perbanyak bertindak. Perbaiki sikap kita. Tidak semua perkataan harus kita katakan. Perkataan yang kita keluarkan harus welas asih, tidak boleh menyakiti orang lain. Banyak perkataan orang yang berawal dari menyindir orang lain dan berkata kasar. Sekali dia bertindak, dia langsung merugikan orang lain. Orang semacam ini sangat sensitif. Sekali Anda melihat dan berbicara sepatah dua kata dengannya, meski Anda tidak mengucapkan perkataan yang menyakitkannya, dia akan tetap mengira Anda berkata buruk padanya. Begitu juga pada film yang terdapat di bioskop sekarang. Film ini murni fiksi. Dahulu setelah saya membuka seminar Dharma, ada banyak yang menghampiri Master dan berkata, "Master Lu, saya berterima kasih kepadamu. Di antara begitu banyak orang, tapi Anda hanya membicarakan saya saja. Saya tahu Master sedang membicarakan saya. Sebenarnya orang yang Master maksud sangat banyak. Waktu tidur tidak boleh terlalu banyak. Hanya boleh 6-7 jam saja. Orang tua hanya boleh 6 jam. Orang dewasa hanya boleh 7-8 jam saja. Orang yang terlalu banyak tidur akan mudah kehilangan kesadaran. Dia akan sangat sulit berjalan ketika bangun dari tidur, pikirannya kacau. Dia tidak tahu arah mana yang harus dia tempuh. Bodhisattva memberitahu kita untuk jangan malas. Kita harus menyebarkan welas asih dan tidak boleh menyakiti semua makhluk. Itu artinya raga kita harus senantiasa menjalankan perbuatan bajik. Kita harus menyebarkan welas asih dan tidak boleh menyakiti semua makhluk. Jangan melukai orang lain. Makhluk apa saja yang kita sakiti, itu termasuk makhluk yang berwujud dan tidak berwujud. Manusia yang tidak berwujud artinya Anda melukai hantu. Banyak orang yang mencari dukun untuk melaksanakan ritual. Hantu tersebut sangat kasihan sekali. Dukun tersebut memukuli hantu. Anda tidak hanya melukai makhluk yang berwujud, tapi juga melukai hantu. Sikap apa yang kita cerminkan pada hantu? Kita menggunakan Xiao Fangzi untuk menyeberangkan mereka. Kita menggunakan cara yang sungkan. Kita harus menyeberangkan semua makhluk. Kita tidak boleh melukai mereka, termasuk binatang. Kita tidak boleh menempatkan kepentingan diri kita sendiri pada bantuan yang kita berikan kepada orang lain. Itu adalah kebaikan yang murni. Jika Anda tidak menempatkan kepentingan diri sendiri pada bantuan yang kita berikan pada orang lain, maka itu disebut sebagai kebaikan yang murni. Anda tidak boleh memuji diri sendiri dan menyingkirkan orang lain. Meskipun Anda memuji diri sendiri, Anda tidak boleh melukai orang lain dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Anda boleh memuji dirimu cantik, tapi mengapa Anda perlu mengejek tampang orang? Memuji diri sendiri dan menyingkirkan orang lain adalah hal yang tidak bermoral. Raga dan pikiran harus senantiasa menjalankan tindakan welas asih. Pikiran Anda harus senantiasa menjalankan tindakan welas asih. Tidak hanya raga Anda yang melakukan kebaikan, tapi pikiran Anda juga harus melakukan kebaikan. Di akhir zaman ini, jangan terlalu sering bersama dengan orang jahat. Orang ini sangat jahat. Saya memperlakukan suami saya dengan cara ini. Saya memperlakukan istri saya dengan cara ini.
Anda jangan memendulikan orang semacam ini. Jangan terlalu sering berhubungan dengan orang jahat karena Anda akan terpengaruhi olehnya. Anda harus senantiasa mendekatkan diri pada orang yang rajin dan pengetahuan bajik. Apa itu pengetahuan? Itu artinya orang tersebut sangat berpendidikan. Akan tetapi, pengetahuan yang dimiliki orang tersebut adalah baik, bukan malah kebodohan. Itu dinamakan sebagai pengetahuan kebaikan. Dharma bagaikan matahari dan bulan yang bersinar bersama. Ia menyelamatkan manusia, ia dapat memurnikan pikiranmu. Ia juga dapat mengobarkan keinginan kalian untuk membabarkan dharma. Banyak perkataan pada zaman sekarang yang merupakan perkataan Sang Buddha pada zaman dahulu. Ada sebuah kalimat, yaitu orang jahat yang gila-gilaan mengeluarkan aksi mereka. 4 kata ini berasal dari kiasan apa? Jika kalian pernah melihat Fort Ho Chuan, yang dimana Sang Buddha sedang merenung di bawah pohon Budi, Raja Iblis memimpin anggotanya untuk mengganggu Sang Buddha. Akan tetapi, Sang Buddha tidak tergerakkan. Akhirnya, Mara hanya bisa mengundurkan pasukan Mara. Dikarenakan Sang Buddha duduk di sana, Mara berteriak dan mengganggu Sang Buddha. Ketika Anda tidak bisa menenangkan diri kalian, itu berarti terdapat Mara atau pihak yang mengganggu. Contoh sederhana, ada seorang pria yang belajar dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, sekelompok wanita yang bersenang-senang melewati di depannya. Bukankah Mara yang ada di dalam hatinya muncul? Dia akan melihat segala arah pada sekelompok wanita tersebut. Mereka telah mengacaukan pikirannya, dan dia akan menjadi tidak ada nilai berharganya. Anda harus tetap terkontrol. Oleh karena itu, ada pernyataan yang mengatakan pria yang berkarisma, tingkat kesadaranmu masih tidak sampai pada tingkat tersebut. Anda masih belum mengalahkan nafsu keinginan. Ketika Master menjelaskan sebuah pelajaran, Master berkata, jika sekarang Bill Gates atau orang kaya datang ke sini, jelas-jelas saya hanya memberikan perumpamaan. Tetapi, masih ada beberapa orang yang kebingungan. Mereka mengira Bill Gates akan sungguh datang. Tingkat keburukan manusia telah mencapai tingkat akut. Pengaruh dunia luar padamu sangat besar. Bagaimana biksu melatih raga Vajra? Mereka berlatih di pegunungan. Mereka melatih diri sampai telinga tidak bisa mendengar dan mata tidak bisa melihat, dan pikiran mereka telah tiada. Ketika dia mencapai tingkat tertentu, dia meminta orang untuk mengantarnya pada pusat perbelanjaan. Dia hanya bermeditasi di sana. Saat dia bermeditasi, meski di luar sangat berisik, dia tidak peduli perkataan orang lain. Dia tidak merasakan apapun dan hanya duduk diam di sana. Telinganya sudah tidak bisa mendengar dan matanya sudah tidak bisa melihat. Ini dinamakan pembinaan sejati atau berkompeten. Apakah kalian sudah mampu? Kita harus bisa mengalahkan godaan yang berasal dari dunia luar. Pada kebudayaan Tiongkok, ada sebuah kalimat yang penting. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda pada 3 kehidupan. Apa itu 3 kehidupan? Itu adalah masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Ketika Anda bertemu dengan orang yang Anda sukai, Anda akan berkata kepadanya, setelah bertemu denganmu, saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda. Itu artinya, saya sudah pasti bertemu dengan Anda pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu karena bertemu denganmu adalah kehormatan bagi saya. Itulah mengapa saya sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Selanjutnya, Master akan membahas Mara. Apa itu Mo? Pada zaman dahulu, di bahasa Sanskerta, Mo ini diartikan sebagai Mara atau setan. Mo
Tidak ada di dalam kamus Shihai Tiongkok. Dahulu tidak ada kata ini, itu karena pada zaman dahulu kata ini diartikan sebagai menggosok sesuatu atau tahu. Kata ini memiliki kata kuang, lin, dan se. Perlahan-lahan kata ini diartikan sebagai mengganggu, merusaki, menghalangi. Itu merujuk pada segala permasalahan dan godaan dan juga segala tindakan psikologis yang ada dalam pembinaan diri. Dikarenakan itu, baru bisa terbentuk kata ini. Perlahan-lahan, ia berubah menjadi sesuatu yang bergerak. Dan sesuatu yang bisa bergerak ini adalah hantu. Itu adalah sesuatu yang bisa bergerak. Ketika manusia tidak bisa berpikir dengan jernih, itu artinya pikirannya telah dimasuki oleh mara yang bergerak. Saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Saya sangat sedih. Perlahan-lahan itu akan menjadi raja mara, dunia mara, istana mara. Semua mara tersebut yang bergerak yang bisa menimbulkan kerusakan pada pikiran Anda sehingga Anda sedih dan menderita. Itu dinamakan sebagai sifat mara. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Pho Pha Master Lu Chun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.